Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mustamin Tewa. Pada video lanjutan dari video sebelumnya berkaitan pemrograman 3 dimensi, kita sudah membuat sebelumnya sebuah kubus yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Saya sedikit memperkecil, tidak memaksimais ya, dari browser ini supaya semua panelnya terlihat. Mari kita coba. Ketika saya mengklik ini, apa yang terjadi? Ini akan dia tempatkan ya, jadi dia posisi fit. Kemudian ketika saya ingin mengembalikan kepada bentuk semula, kita boleh mengklik yang ini ke bentuk asalnya. Kemudian beberapa penggunaan di tombol-tombol panel ini tentu sesuai dengan listing yang akan kita buat ke depan. Bisa diputar, nanti akan mengklik ini bisa berputar. Kemudian ini bisa juga kita memutarnya sendiri. Jadi apakah berlaku untuk ini? Iya ya, ini. Jadi ini bisa dicoba. Kemudian ini juga bisa diklik dan dikombinasi dengan yang lain. Ini juga untuk fungsi-fungsi ini sebenarnya akan terlihat sangat jelas ketika kita telah mempraktekkan beberapa listing di praktek ke depan ya, lanjutan dari praktikum hari ini. Oke, kita akan lanjutkan sebuah kubus. Bagaimana kalau kita mengubah? Jadi saya minimize dulu. Kemudian kita mencoba mengubahnya menjadi bentuk cone. Saya akan buka juga. Jadi di sini tentu di browsernya akan bertambah. Ini dia. Jadi inilah sebuah cone. Jadi bisa juga kita melihatnya dari berbagai sisi. Saya akan mengklik tombol ini, ya kan? Ini saya bisa putar. Nanti di praktek selanjutnya juga kita akan membuat putaran otomatis dari listing yang akan kita praktekkan. Kemudian ini saya membesarkannya dulu. Dan bisa kita putar dari berbagai sisi. Nih, kalau dirasa tampilan ini sangat besar, nanti kita bisa kembalikan ya ke bentuknya semula, lalu kita memutar ulang dari berbagai sisi yang akan kita buat. Yang menarik ke depan adalah ketika bentuk-bentuk kubus, bentuk cone seperti ini ya, kemudian silinder, bola, itu bisa kita kombinasi dengan gambar-gambar atau warna-warna tertentu, dan tentu itu akan kita praktekkan di praktek-praktek lanjutan. Ini dia akan ke bawah ya di dasar. Dan kalau tampilannya seperti ini, tidak usah panik, kita bisa mengembalikannya kembali dengan menekan tombol restore ya. Dia akan kembali. Kemudian ini dia berputar melingkar ya. Ini. Kemudian kalau yang ini bisa kita, sebenarnya perbedaannya mungkin untuk kedua tombol ini di masing-masing fungsinya itu bisa terlihat lebih jauh ketika kita sudah banyak mempraktikkan bentuk-bentuk objek-objek tertentu di dalam pemrograman 3 dimensi. Tetapi apapun itu, mari kita mengintip listing seperti biasa. Nah, di icon saya akan membuka menggunakan Notepad++ sama sebelumnya. Nah, ini dia. Diawali dengan tanda pagar, kemudian VRML versi 1.0 ASCII, kemudian ekstensi
Di sini saya tuliskan ya. Jadi ketika Anda menyimpan baik file sebelumnya dan file praktek yang ada saat ini, pastikan ekstensinya itu diakhiri dengan URL. Kemudian di sini sebenarnya membantu kita untuk membuat bentuk-bentuk objek yang baru. Kalau yang sebelumnya kita sudah membuat cube, kemudian sekarang cone ya, kemudian nanti berikutnya bisa kita membuat sphere dan silinder. Sebenarnya di sini saya sudah siapkan. Anda boleh mencobanya terlebih dahulu dengan cukup mengubah bagian ini ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan ada cube, saya akan membuka juga nih. Saya akan buka di notepad maksudnya supaya bisa kita bandingkan. Jadi kalau cube ini ada seperti ini, kemudian cone ini, yang berbeda hanya di listing baris kelima ya. Jadi kalau Anda sudah melihat, tentu sudah bisa menggantinya dengan sphere dan silinder. Saya kira untuk video ini cukup. Silahkan mempraktekannya, simpan filenya sesuai dengan nama yang kita buat. Jadi kalau cube, simpan dengan nama cube.url. Kemudian kalau cone, silahkan menyimpan nama filenya dengan cone.url. Selamat mencoba. Semoga Anda semua berhasil mempraktekkan apa yang dipelajari pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.